Qala al-faqih Abu Lais As-Samarqindi rahimahullah taala hadatsana Abdul Qasim Abdurrahman ibni Muhammad Asy-Syamdi an Ba'ana Faris bin Mardawi hadatsana Muhammadul Fadli Al-Abid hadatsana Yazid bin Harun qala hadatsana Sulaiman Taimi an Sa'id bin Mas'ud an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu qala. Jadi Imam Samarqindi berkata sanadnya bersambung kepada Sayyidina Sa'id bin Mas'ud dari Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Jadi Sayyidina Abdullah bin Abbas berkata begini, qala ma min mu'minin lahu abawani fayasbihu wa huwa muhsinun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minal jannati wala yasqutu alaihi wahidun minhuma fayardallahu ta'ala anhu hatta yarda. Jadi kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah seorang mukmin baginya dua orang tua, kemudian di waktu pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melainkan Allah membukakan kepadanya dua pintu surga. Jadi kalau ada seorang mukmin punya dua orang tua, kemudian pagi-pagi dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau salah satu keduanya, maka Allah akan membukakan dua pintu surga baginya. Itu kalau pagi. Wa yardallahu ta'ala anhu hatta yarda. Allah itu ridho kepada orang itu. Jadi kalau pagi-pagi maka biasakan kita, kalau kita punya rumah jauh dari orang tua, maka hendaknya kita itu pergi ke orang tua. Jadi kita sowan dulu, paling tidak salaman, Bu, Pak, saya mau kerja, mohon ridhonya. Maka yang sering saya anjurkan kepada jemaah itu, kalau kita dapat duit, dapat rezeki, maka jangan lupa kita ke orang tua. Kalau kita tidak bisa memberikan uang, maka belilah sesuatu yang disukai oleh orang tua. Kalau dia suka roti, belilah roti walaupun sedikit. Kalau dia suka ikan, belilah ikan. Kita kadang kalau kerja mingguan, Sabtu kita dapat, maka biasakan kita berbuat baik pada orang tua. Maka nanti senantiasa Allah akan tuntun berbuat baik dan seterusnya. Selanjutnya kalau sudah bisa berbuat baik kepada orang tua, maka tahukan hati kita kepada orang tua. Tahukan hati kepada orang tua. Maksudnya bagaimana? Senantiasa setiap hari itu berpikir kepada orang tua. Jadi bagaimana kita nak taat pada orang tua sedangkan hati kita tak pernah tertahu pada orang tua, susah. Tak pernah tertahu pada orang tua, susah. Jadi kalau ini sekilas saja Pak, saya itu tak pernah makan di warung luar kecuali terpaksa betul. Karena saat saya makan di luar itu, maka yang tampak itu adalah wajah umi saya. Dari dulu, dari bujang, apalagi dari istri. Jadi kalaupun makan di luar nanti izin bawa. Karena tak etis saya seorang anak makan makanan yang enak di warung umpamanya, walaupun di rumah itu enak. Orang tua saya tidak makan. Dan gitu. Maka saya pribadi, kalau saya pribadi itu mungkin bisa dihitung pakai jari, mungkin tidak penuh jari ini kalau dihitung. Saya ingin di luar, kan tidak bisa dari dulu. Tidak bisa. Tahukan hati kepada orang tua. Saya itu pernah dimarah oleh rektor atau atasan saya, dekan, kemudian ada wakil dekan pernah marah ke saya. Kenapa tidak kuliah S3 lagi? Dari 2013 itu saya disuruh kuliah lagi S3. Waktu di 2013 saya ditanya, saya disodorkan kuliah lagi. Oke, saya bilang saya minta waktu, saya minta izin pada orang tua yang pertama, yang kedua saya istighfar. Jadi minta izin kepada umi waktu itu. Apa kata umi? Saya sama siapa? Itu aja jawabannya. Saya sudah mengerti itu adalah bahasa tidak diizinkan. Diizinkan. Saya mengerti itu tidak diizinkan. Kemudian saya istikharah. Kemudian istikharah itu hasilnya di dalam mimpi itu saya bermimpi dalam rumah ini terang benderang, melebihi ini terangnya lagi.
Kemudian jendela-jendela rumah itu terbuka dan di luar itu gelap gulita. Maka kesimpulannya adalah ikut perintah orang tua itu lebih baik dan itu terang daripada keluar walaupun dokter itu gelap. Jadi saya utarakan pada atasan saya waktu itu, rektor saat itu almarhum Hamka Siregar, Profesor Hamka Siregar mengatakan ajak aku ke rumahmu biar saya ngomong kepada ibumu. Saya bilang ini urusan anak sama orang tua, tidak ada urusannya sama rektor. Tidak bisa. Kemudian 2014, 15, 16 disuruh lagi izin, ya begitu jawabannya. Pernah sekali saya minta izin lagi mau kuliah lagi, kebetulan kuliahnya di luar. Nah ibu saya itu sakit 3 hari, sakit. Jadi sakit. Jadi kata istri itu, coba mas bilang tidak akan kuliah lagi. Sudah bilang itu rupanya sembuh. Jadi rupanya kepikiran beliau betapa besarnya dosa saya kepada orang tua. Betapa besarnya dosa orang tua menyebabkan beliau sakit, kan kepikiran. Nah, jadi saya kalau keluar malam itu setiap izin, saya mau keluar, maka kata Umi itu malam enggak. Itu jauh. Jadi usahakan kita tahukan hati kepada kedua orang tua. Saya itu kalau ke masjid biasanya izin Pak. Kalau mau ke masjid itu saya izin, apalagi keluar, insya Allah saya izin. Kecuali beliau dalam keadaan tidur. Jadi tahukan, biasakan kita melibatkan segala sesuatu itu orang tua. Biasakan kalau kita beramal dikir atau apa, minta di akhir itu ya Allah berikanlah jatah untuk kedua orang tua. Baca roti di rumah maunya, setelah itu kita niatkan nama dia, Allah berikan jatah pahala untuk kedua orang tuaku. Nah, itu. Muliakan mereka. Maka orang tua itu tergantung anak. Kalau anak bagus maka insya Allah orang tua bagus namanya. Kalau anak tak bagus, kalau orang tua bagus anak tak bagus maka akan tertutupi. Kan? Maka kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah seorang mukmin pagi-pagi berbuat baik kepada kedua orang tuanya, melainkan Allah membuka 2 pintu surga kepadanya. Dan salah seorang dari keduanya itu tidak murka kepada ia, maka Allah ridho kepada dia. Maka nanti Pak, kalau bulan puasa itu Pak, tapi tak ridhonya, Bu, Bapak ridho tak dengan saya? Kalau tak ridho, mohon ridhonya minta maaf. Pinta ridhonya air susunya. Kakak-kakak saya itu pernah tertawa. Jadi bulan lagi ngumpul, dia bilang, Umi saya minta ridhonya air susu yang pernah saya minum. Ketawa mereka, aneh tuh. Belum pernah mungkin seorang anak begitu. Saya itu begitu, minta ridho. Yang kita pikirkan mana kalau kita pernah berbuat salah kepada orang tua sampai terbersit di hati kedua orang tua itu, tak ridho satu tetes saja, bahaya kita, anak kemana kita nih. Satu tetes air susu saja tak ridho, nak kemana gitu. Lalu gitu. Kemudian wa in kana zaliman qala wa in kana zaliman. Ada orang bertanya kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas, walaupun anak itu zalim, wa in kana zaliman, walaupun zalim Allah itu ridho. Kalau ada seorang anak ini fajir, zalim, berbuat dosa-dosa banyak, dia lakukan dosa, tetapi pagi-pagi berbuat baik kepada kedua orang tuanya dan salah satu keduanya tidak murka kepada dia, Allah itu ridho kepada orang itu. Bayangkan hebatnya Pak. Karena saya punya keyakinan kalau doa saya tak makbul, maka saya pertama minta sama Allah. Setiap hari saya amalkan, pagi, sore, siang itu saya amalkan pada Umi itu, Umi doakan saya. Tentunya mau minta doa apa? Doakan selamat dunia akhirat. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat. Itu. Karena doa orang tua itu tidak melalui protap. Protap ini pekerjaan Bang Yanto. SOP itu pekerjaan Bang Yanto ya. Standar operasional prosedur itu. Kalau kita punya orang tua ngapain? Kalau bapak-bapak nak ziarah makam wali-wali besar, nak sekelas wali kutub, pergi saja. Tapi bapak tak ziarah kepada makam kedua orang tua yang sudah meninggal, jangan berharap bapak-bapakmu dapat pahala. Orang tua. Maka di antara
kelebihan berziarah kepada makam wali itu yang pahalanya sangat besar, luar biasa maksudnya. Di antara syarat yang pertama harus berbuat baik kepada orang tua kalau mau berangkat. Kalau dia meninggal maka ziarah dulu kepada orang tuanya itu. Baru setelah itu ziarah ke makam. Gitu nih kan enggak di tahun-tahun tuh ramai-ramai ke makam ABC banyak kan Pak nih. Tapi kita lupa orang tua kita tuh. Orang tua kita. Maka kata guru Hidayat, walinya para wali itu, terwalinya para wali itu adalah orang tua. Maka orang tua itu ada dua. Orang tua ada dua. Kata ulama dalam kitab itu ada dua. Ada orang tua secara jasad, bapak ibu kita yang menjadi sebab kita ada di dunia. Ada orang tua yang menjadi sebab kita kenal ke Allah, tahu Allah. Itu adalah guru. Maka dua-duanya sama-sama punya kualat. Punya kualat Pak. Itu berat. Maka kalau kita kuat oleh guru itu bahaya. Bahkan dikatakan kalau kita berdosa durhaka kepada orang tua masih mungkin diampuni oleh Allah. Tapi berdosa kepada guru itu luar biasa, susah. Maka kalau sudah ada kita punya guru seorang wali, durhaka kepada guru itu bahaya. Bahayanya bagaimana? Kalau sudah durhaka kepada guru itu, maka seluruh wali di atas dunia dikumpulkan untuk memperbaiki si murid itu, maka seluruh wali itu tidak akan sanggup untuk mengobati itu penyakit. Lah itu untuk banyak orang tua. Maka kalau kami santri itu sangat hati-hati sama guru. Maka kalau sama guru itu sangat hati-hati. Jadi kalau sama kiai dan kiai itu sangat hati-hati. Artinya jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kalau terlalu dekat dikhawatirkan nanti kita kurang ajar. Itu sama guru. Kalau terlalu dekat dikhawatirkan aurat aib guru itu tampak. Kalau sudah aib guru itu tampak, itu ada dua Pak. Satu pertama, kalau sudah tampak, kata ulama, bisa saja kita itu akan dikeluarkan dari kelompok guru. Yang kedua, ujian itu paling bahaya. Kadang kita kan udah tahu guru itu kan tidur ya, kerjaan guru kita sudah yang tidur, dia tidur ya. Maunya kan yang tampaknya mata kita tidur. Dia bilang itu tuh makan jangan banyak-banyak, dia makan lebih banyak dari kita. Kata mulai hati itu udah gerak-gerak itu. Nah, itu bahaya. Maka Imam Nawawi sendiri itu bahas kalau terhadap guru itu, aku tidak mau mendekat. Kalau sudah ketemu, ya udah saya sowan. Maka saya akan memberikan sesuatu yang berharga kepada beliau. Mengapa aku tak mendekat? Khawatir auratnya tampak. Maka kalau umpamanya kita punya guru nampak di depan kita aurat, cepat menunduk kita minta ampun sama Allah. Karena bila aurat pun nampak, itu bahaya. Sesama muslim saja, kata Habib Umar, umpamanya abang-abang nih, itu nih sama muslim, dia nampak auratnya. Maka kata Habib Umar itu boleh jadi itu auratmu Allah akan keluarkan. Itu tidak ada hubungan guru dan murid. Nah, ada hubungan guru dan murid. Nah, itu terkait dengan orang tua ruh kita. Qala wala yasbi wala yasbihu wa huwa musiun ilaihima illa fatahallahu lahu babaini minan nar wa in kana wahidan fa wahidun wa in kana wahidan fa wahidun. Qala radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi begitu juga kata Sayyidina Abdullah bin Abbas, tidaklah seorang mukmin itu pergi pagi-pagi kepada kedua orang tuanya dan ia berbuat buruk kepada kedua orang tuanya, melainkan Allah membukakan baginya dua pintu neraka, walaupun yang murka kepada anak itu salah satu saja. Maka berat kita nih kadang sama orang tua, kita melawan atau apa. Mudah-mudahan kita bukan termasuk orang yang orang tua. Kalau umpama kejadian sudah terjadi, maka mohon ampun pada Allah. Kita kan ampun. Kalau orang tua tak ada, banyak disedekahkan, minta ampun sama Allah. Jadi orang tua. Qais Al-Qarni itu menempati derajat luar biasa karena beliau itu taat kepada ibunya. Jadi taat kepada ibunya. Qala
radhiyallahu ta'ala anhu haddatsana Abul Qasim haddatsana Farisun haddatsana Muhammadul Fatih haddatsana Ubaidillah haddatsana Ubaidullah bin Musa an Sufyan an Ibnu Jurayj an Abu qala Musa alaihi salatu wassalam. Jadi Imam Samarkandi berkata sanadnya bersambung kepada Imam Atok. Imam Atok berkata begini, Nabi Musa alaihi salam itu berkata begini, ya Rabbi usini. Jadi kata Nabi Musa itu, ya Allah wahai Tuhanku berwasiatlah kepadaku. Kata Nabi Musa, qala usika bi. Jadi kata Nabi Musa, usika bi, qala usini, qala usika bi ummika. Allah bilang, aku berwasiat kepadamu dengan ibumu. Qala usini, qala usika bi ummika, qala usini, qala usika bi ummika. Allah mengatakan kepada Nabi Musa, aku berwasiat kepada ibumu. Sampai 3 kali, aku berwasiat kepadamu dengan ibumu. Jadi Nabi Musa itu mengatakan ibumu, 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 Allah 3 kali. Nabi Musa. Jadi senantiasa ibu itu pegang. Warwi an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, suatu hari ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, datanglah seorang laki-laki menjumpai baginda Rasul. Lalu laki-laki itu berkata, inni uridul jihad. Kata laki-laki itu, aku menginginkan jihad. Aku tidak berjihad. Karena di masa Rasulullah itu jihad itu luar biasa. Bahkan satu tetes saja, tetesan darah itu kan luar biasa. Jadi bahasan kemarin kita udah bahas. Jadi tetesan air yang tetesan benda cair yang Allah suka itu pertama ada ad-dumu fi jawfil lail. Jadi tetesan air mata di tengah malam. Yang kedua adalah tetesan darah. Jadi muhajir anfus fi sabilillah. Jadi darah yang tertetes sebab jihad fi sabilillah. Jadi waktu perang lawan orang-orang kafir membela agama, tetesan darah itu Allah suka menyaksikan. Jadi kata laki-laki itu, ya Rasulullah, aku ingin berperang, berjihad. Qala ahayya abuka. Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Rasulullah. Qala na'am, iya, kata laki-laki. Qala fa fihima fajahidun. Kata baginda Rasul, maka kepada keduanya itu adalah jihad. Berbakti kepada kedua orang tua itu adalah jihad. Ada jihad. Qala al-faqih Imam Samarkandi berkata begini. Qala al-faqih rahimahullah taala fi hadzal khabar dalilun ala anna birral walidain afdalu minal jihad fi sabilillah taala. Kata Imam Samarkandi, dalil di atas yang sudah disebutkan tersebut, baik itu perkataan Nabi Musa, baik itu keterangan tentang laki-laki yang mendatangi baginda Rasul, itu menunjukkan bahwasanya berbakti kepada kedua orang tua itu adalah lebih utama daripada jihad fisabilillah. Jadi lebih baik dari jihad fisabilillah. Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amarahu ayyatrukal jihada wa yastaghila bi birril walidain. Karena sesungguhnya baginda Rasul menyuruh lelaki itu untuk meninggalkan jihad dan menyibukkan ia berbakti kepada kedua orang tua. Maka kalau kita udah punya masih ada orang tua, berbaktilah semampu kita berbakti. Kalau orang tua tak ada, maka berbaktinya adalah senantiasa mendoakan dia, mintakan ampun. Jadi orang tua itu dimintakan ampun, kemudian disedekahin, dihadiahkan hadiah pahala. Jadi kalau kita ada punya makanan, kita niatkan untuk bapak yang sudah meninggal. Niatkan dalam hati, pahala ini ya Allah, aku kirimkan, aku hadiahkan kepada kedua orang tua. Maka kalau malam Jumat itu ada bacaan Walillahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Itu kalau dibaca kata ulama, maka bacaan itu pahalanya kita kirimkan kepada orang tua, maka itu anak dianggap berbakti kepada kedua orang tua.
Lillahi rabbis samawati wa rabbil ardi rabbil alamin wa lahul kibriya'u bis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Masih ingat Pak Majis? Malam Sabtu udah ya? Halo operator. Malam Selasa belum kan? Belum. Udah ya? Malam Sabtu udah belum? Udah. Lupa aja tadi baca. Malam Rabu? Alhamdulillah catatannya aja. Ya udah, ada apa? Tidak diamalkan juga ada apa-apa, yang penting sudah keluar kan begitu, ayat kan? Nah, ya kan ilmu begitu ilmu, dan diamalkan atau tidak ya urusan bapak-bapak sudah saya kasih kan. Jadi kalau umpamanya malam Selasa belum ditulis nanti ya, operator masih ada catatnya, operator malam Rabu, operator itu dibaca malam Jumat, jadi baca, niatkan pahalanya dikirimkan kepada apa, hadiahkan kepada catatan amal kedua orang tua. Kalau kita dulu pernah berbuat macam-macam sama orang tua, mudah-mudahan Allah ampuni dengan bacaan itu. Nah, jadi harus kita tiru dikit-dikit. Jadi punya ulama-ulama soleh itu harus kita tiru dikit-dikit. Jadi kita kan belajar jadi orang soleh. Belajar orang soleh itu tidak hanya tahu, tapi harus melakukan dikit-dikit. Jadi kita belajar dikit-dikit. Wahakada nakulu annahu la yajuzu lirajuli ay yakhruja ila al-jihadi fi sabilillah idza lam ya'dan lahu abawahu ma lam yaqul akhiru amal. Jadi kata Imam Samarkindi, oleh karena itu terkait keterangan itu maka kami berkata sesungguhnya tidak boleh bagi seorang laki-laki keluar untuk melaksanakan jihad fi sabilillah jika tidak diizinkan kedua orang tuanya, dengan syarat perang itu tidak menyeluruh. Perang itu tidak menyeluruh. Tidak menyeluruh. Kalau sudah menyeluruh, mau maka mau tak mau, izin tak ada izin dan perang. Wa takunu ta'at wa takunu ta'atun wa takunu ta'atul walidaini afdhalu minal khuruji ilal ghazwi. Maka taat kepada kedua orang tua adalah lebih utama daripada keluar untuk perang. Maka untuk perang, nah kalau di masa Rasulullah itu kan ada yang tanya, dapat izin apa enggak, dapat izin apa enggak, itu ditanyakan bagi yang umurnya masih muda. Ditanya, kalau sudah berkeluarga sudah tak ditanya lagi. Warawa Bahz bin Hakim an Nabihi an jadihi qala. Jadi ada sebuah keterangan yang meriwayatkan Bahz bin Hakim dari bapaknya, dari kakeknya. Kakeknya berkata begini, qala qultu ya Rasulullah. Kakeknya Bahz itu berkata begini, beliau berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, man abarru, kata beliau, siapa orang yang harus aku melakukan berbakti yang baik, berbuat baik? Siapa orang yang mesti aku berbuat baik, kata beliau. Qala ummuka, kata baginda Rasul, ibumu. Qala qultu summa man. Jadi kata kakeknya itu lagi tanya, kemudian siapa lagi ya Rasul? Qala ummuka, ibumu, kata Rasulullah. Qala qultu summa man. Aku berkata lagi, kata kakek itu, siapa lagi ya Rasulullah? Qala ummuka, ibumu. Jadi 3 kali. Qala qultu summa man. Dikata lagi si kakek, kemudian terhadap siapa lagi aku berbuat baik ya Rasul? Maka kata Rasulullah, qala abaka summal aqrabu fal aqrabu. Kata Rasulullah, bapakmu, kemudian orang terdekat. Jadi ibu dulu, ibu 3 kali tingkatan, baru setelah itu bapak. Setelah bapak baru kemudian akrab. Siapa orang akrab? Adalah keluarga terdekat. Ya paman dari bapak, paman dari ibu. Setelah itu terdekat lagi baru kakek. Baru berbuat baik. Jangan orang lain lagi kita senangkan, baru ibu kita kasih sisa-sisa. Udah kan ya? Iya. Istri kita senangkan dulu, baru kayak istri berpakaian bagus-bagus, ibunya tak berpakaian. Ya, hati-hati kita hidup. Yang kita khawatirkan itu.
Maka di antara itu saya pernah melarang istri saya berpakaian yang bagus di depan ibu. Di depan Umi itu khawatir terbesit di hati Umi itu kok dibelikan pakaian bagus padahal saya nggak belikan. Khawatir. Nah, itu. Maka kita mau hati-hati. Hati-hati. Maka di masa Rasulullah itu kan ada kasusnya. Bagaimana sahabat siapa namanya? Ingat tak? Tadi ingat? Al-Qomah namanya, sahabat Rasulullah. Al-Qomah sakit parah, nyusul Rasulullah. Pergilah ke sana, pergi Rasulullah, tak mati-mati udah. Sahabat itu tak mati-mati, padahal Rasulullah di situ tak mati-mati. Sakaratul mautnya luar biasa sakit. Rasulullah bertanya, coba, dia punya ibu enggak? Punya. Coba mintakan maaf sama ibu. Pergilah sahabat. Sahabat pergi kepada ibunya. Aku disuruh Rasulullah, wahai ibu Al-Qomah, maafkan Al-Qomah. Tidak bisa kata dia, tak bisa aku maafkan. Baliklah sahabat ini apa Rasulullah, mintakan maafkan lagi. Apa tegalnya? Pergilah minta maaf lagi. Maafkan Al-Qomah. Ditanya tegalnya apa tak dimaafkan. Apa kata sang ibu? Aku kesan sama budak itu. Karena yang didahulukan istrinya katanya. Padahal aku nih yang merawat dia dulu. Kan gitu nih Pak. Dari kecil ini dirawat oleh ibu kita sampai besar. Kita bagus dah kawin, istri kita yang menikmati. Betul ya? Halo? Hilang bapak sama ibu. Nah gitu kan? Nyamannya gitu. Ibu Al-Qomah begitu. Dia itu memberikan pakaian makan nyaman-nyaman sama istrinya. Padahal yang merawat dari kecil itu aku. Tak halal aku. Susu itu tak halal. Tak ribut. Dia kata apa-apa dia. Tak apa. Akhirnya sahabat bilang kepada Rasulullah itu, kau bilang pergi ke sana. Kalau tadi makan mau dibakar biar mati dia. Sahabat pergi lagi. Kalau tidak dimakan Al-Qomah, maka kata Rasulullah mau dibakar. Namanya nunggu seorang ibu, maka ibunya kata iyalah aku ridho kepada Al-Qomah sambil menangis beliau karena saking sedihnya hatinya itu. Akhirnya ibunya bilang aku ridho kepada Al-Qomah. Setelah itu tak lama Al-Qomah itu bisa menghembuskan nafas terakhir. Hati-hati. Mudah-mudahan itu ini peringatan buat saya. Jadi kita sama itu. Maka di antara keterangan itu disebutkan dia memberikan pakaian kepada istrinya sedangkan aku tak pernah diberikan. Nah, jadi itu nih Pak. Jadi maka sering-seringlah minta maaf kepada kedua orang tua. Tidak rugi lisannya mengatakan Bu aku mohon maaf, minta ridho, tak apa. Nah, biar dulu hatinya bawa lah dulu apa gitu kan, ikan kambing, sate, gapo, enggak rendang ke Pak ya nih kan. Bawa dong, habis makan, cuman Bu nyaman ke nyaman, boleh lagi nanti boleh. Habis itu Bu makan saya ya, iya. Tadi doa saya pas sedap Pak. 24 jam tak berdoa, udah tidak apa-apa. Minta doa ibu ya, itu bisa dijadikan modal kepada Allah. Sudah jadikan modal, sudah tenang rasanya hati kan. Karena memang dah janji Allah itu kalau Allah ridho, innallaha fi ridal walidain, ya kan? Wasuhtullahi suhti walidain. Allah itu berada di dalam keridhaan kedua orang tua dan kemurkaan Allah berada di dalam kemurkaan orang tua. Nah, ini harus yakin kita. Allah ridho, udah ridho. Qala rahimahullah ta'ala wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa